Perkenalkan, nama saya Eri Sabra Pipi, mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan ketiga. Saya akan melakukan PPL 2 pada SD Negeri 8 Dogo dengan tema cuaca, subtema keadaan cuaca. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Ibu. Kelas 3, jumlah siswa di kelas 3 ada berapa orang? Laki-laki 3, perempuan 12. Berarti semuanya? Ada 15. Ya, semuanya hadir? Hadir. Ya, semuanya hadir. Hari ini, sebelum kita melakukan aktivitas, meminta kesediaan ketua kelas untuk membawakan kita di dalam doa. Teman-teman dan ibu guru, bapak guru, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan Tuhan dan yang sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih ketua kelas. Ya anak-anak, ibu persilakan semuanya berdiri dan kita menyanyi lagu Indonesia Raya. Nanti ibu hitung 1, 2, 3 baru semuanya sama-sama. Indonesia, Indonesia, 1, 2, 3. Indonesia, tanah airku, Tanah tumpah darahku. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, terima kasih semuanya duduk kembali. Ya, anak-anak, pada minggu kemarin Ibu telah menerangkan tentang iklim. Jadi iklim yang ada di Indonesia ada 2, yaitu iklim panas dan iklim penghujan. Dan hari ini kita akan lanjut lagi dengan materi selanjutnya di hari ini, yaitu tentang cuaca. Ya, kita akan masuk pada yang berikut, yaitu tema 5 cuaca, subtema 1 keadaan cuaca dan pembelajaran bahasa Indonesia dengan tujuan pembelajaran menganalisis fenomena yang berkaitan dengan cuaca yang ditayangkan melalui slide file PowerPoint. Siswa dapat memahami pengertian cuaca dengan benar. 2. Mengkategorikan informasi tentang konsep yang berkaitan dengan keadaan cuaca dan pengaruhnya dalam kehidupan manusia melalui tampilan video dengan tepat. Yang ketiga yaitu mengkategorikan informasi tentang konsep yang berkaitan dengan keadaan cuaca dan pengaruhnya dalam kehidupan manusia melalui tampilan video dengan tepat. Ya anak-anak, Ibu mohon kalian mengamati video yang akan Ibu putarkan dan melihat aktivitas apa saja yang ada pada video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar perubahan cuaca pada muatan pelajaran bahasa Indonesia di tema 5, subtema 2. Yuk kita mulai belajar bersama. Sebelum kita lanjut videonya, yuk kita sama-sama like, komen, dan share supaya video ini lebih bermanfaat. Kemudian subscribe dan nyalakan loncengnya supaya Anda di rumah jadi yang pertama tahu saat Usoro upload video baru. Anak-anak masih ingat ya apa arti dari cuaca? Ya, cuaca adalah keadaan udara pada tempat dan waktu tertentu. Oleh karena itu, cuaca cenderung berubah-ubah. Perubahan cuaca saat ini merupakan efek dari perubahan iklim yang terjadi karena berubahnya keseimbangan lingkungan. Selain itu, perubahan cuaca yang
sangat ekstrim seperti saat ini mengakibatkan tubuh rentan terhadap berbagai macam penyakit, antara lain seperti flu, mimisan, diare, dan sesak napas, atau penyakit lainnya. Sekarang kita akan membahas cuaca dan perubahannya. Cuaca cerah ditandai dengan matahari yang bersinar terang dan udara juga terasa lebih panas. Kemudian, saat cuaca berawan, udara terasa lebih sejuk. Matahari pun bersembunyi di balik awan. Saat cuaca mendung, langit kelabu yang merupakan pertanda akan turun hujan. Dan sebelum hujan, biasanya udara akan terasa panas. Kemudian, jika hujan turun, udara terasa dingin. Detik-detik air mulai turun menjadi hujan rintik atau gerimis. Sekarang, pertanyaannya adalah mengapa perubahan cuaca dapat terjadi? Atau mengapa cuaca itu berubah-ubah ya? Penyebab dari cuaca mudah berubah-ubah adalah tinggi rendahnya suhu bumi. Selain faktor suhu, hal lain yang menyebabkan cuaca mudah berubah-ubah adalah rotasi bumi. Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada posnya. Itulah mengapa iklim dan cuaca bisa sangat berbeda di tiap negara, bahkan di daerah. Apakah Anda tahu kegiatan apa saja yang dapat kita lakukan di masing-masing cuaca tadi? Ya, yang pertama, kegiatan saat cuaca cerah, yaitu tentu saja menjemur baju. Di saat cuaca cerah juga dimanfaatkan untuk menjemur ikan asin. Selain ikan asin, saat cuaca cerah juga digunakan untuk menjemur kerupuk. Cuaca berawan adalah cuaca yang paling menyenangkan untuk dimanfaatkan kita melakukan aktivitas di luar rumah. Contoh kegiatan saat cuaca berawan adalah yang pertama, bermain sepeda. Saat cuaca berawan, kita juga bisa bermain layangan. Tentu saja, saat cuaca berawan, kita juga bisa bermain sepak bola. Kemudian, kegiatan saat cuaca mendung adalah yang pertama, kita bisa bermain di teras. Kemudian, saat cuaca mendung, kita juga sebaiknya mengangkat jemuran sebelum hujan. Kemudian, saat cuaca mendung, petani menggarap sawahnya. Kenapa saat mendung? Karena saat mendung, sinar matahari tidak terlalu terik. Dan meskipun begitu, apabila hujan turun, mereka pun akan kembali ke rumahnya masing-masing. Yang terakhir adalah kegiatan saat cuaca hujan. Saat hujan deras terus-menerus, kita harus waspada. Jika saluran air tersumbat, banjir dapat melanda lingkungan rumah kita. Oleh karena itu, kita harus tetap bersikap waspada terhadap banjir. Selain itu, saat cuaca hujan, kita juga harus tetap menjaga kebersihan lingkungan. Jadi tidak boleh membuang sampah di selokan atau saluran air ya. Kemudian, saat cuaca hujan, kita pun beraktivitas di dalam rumah saja ya. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa perubahan cuaca itu dapat mempengaruhi kegiatan kita ya. Kemudian, perubahan cuaca secara tiba-tiba itu disebut dengan cuaca ekstrim.
Cuaca ekstrim membuat badan mudah terkena penyakit. Untuk itu, kita harus menjaga kesehatan tubuh dengan cara yang pertama, memakai masker, yang kedua, rajin berolahraga, dan yang ketiga, hindari kontak matahari secara langsung. Selain itu, cuaca juga mempengaruhi benda-benda yang dibutuhkan oleh manusia. Misalnya saat cuaca hujan, kita membutuhkan mantel dan payung. Selain itu, kita juga butuh jaket ya, karena udara terasa dingin. Kemudian, saat cuaca panas atau cuaca cerah, biasanya kita butuh topi, kemudian kacamata hitam atau minuman dingin. Ya anak-anak, melalui video pembelajaran yang tadi kita nonton bersama. Video pembelajaran tadi dia bercerita tentang apa? Ya, cuaca. Kalau begitu ada berapa macam cuaca yang kalian nonton? Ada? Tiga. Cuaca apa saja? Panas. Ya, apa lagi? Hujan. Ya, mendung. Bagus sekali. Ya, kalau begitu anak-anak, aktivitas kita di saat cuaca panas atau cuaca cerah, apa saja kira-kira yang kita lakukan pada saat cuaca cerah? Ya, siapa lagi yang tahu? Satu-satu. Ya, Putri. Ya, siapa lagi? Ya, Nona yang ini. Ya, menjemur keripik. Bagus sekali. Ya, Nona ketua kelas. Ya, menjemur baju. Bagus sekali. Semua kita berikan upload kepada yang berikut. Selain aktivitas kita pada musim kemarau, pada musim panas, cuaca cerah, kita keluar dari rumah atau melakukan perjalanan, apa saja yang kita pakai? Satu-satu angkat tangan. Ya, halo. Ya, kacamata bagus sekali. Semua kita tepuk tangan untuk halo. Ya, Nona yang di depan. Ya, minuman dingin. Kita juga memberikan minuman dingin. Semua tepuk tangan dulu untuk teman kita. Apa lagi? Ya, kacamata. Apa lagi? Ya, topi. Semua buat bukan upload di selain cuaca cerah, ada juga cerah. Cuaca apa? Cuaca apa? Cuaca mendung. Kalau begitu, Ibu minta semuanya lihat ke lingkungan kita. Kira-kira cuaca yang sementara ini adalah cuaca apa? Cuaca mendung. Semua tentang kita punya teman. Cuaca mendung. Ya, tadi Ibu sudah tanyakan bahwa aktivitas apa saja ada pada cuaca cerah. Sekarang cuaca mendung. Kira-kira aktivitas apa saja yang tahu angkat tangannya? Yang tahu angkat tangan. Ya, main sepeda. Semua tepuk tangan dulu di teman kita. Ya, dimana di ujung? Main bola. Bagus sekali. Semua tepuk tangan di teman kita. Apa lagi? Ya, berolahraga. Putri. Main layang-layang. Semua tepuk tangan di teman kita. Jadi, aktivitas yang tadi disampaikan oleh teman-teman itu pada saat mendung. Dan itu harus kita lakukan. Ya, selain mendung ada juga cuaca hujan. Kalau di saat cuaca hujan, kira-kira apa saja yang kita waspadai? Ya, banjir. Semua tangan teman kita. Ya. Selain yang kita waspadai yaitu banjir, apa lagi? Siapa yang tahu angkat tangan? Ya, ya, menjaga kebersihan lingkungan supaya tidak terjadi sumbatan sehingga mempengaruhi terjadinya banjir. Siapa lagi yang bisa menjawab? Ya, jadi selain aktivitas itu, kita juga ketika
ketika keluar rumah, apa yang kita pakai pada saat musim hujan? Satu-satu dulu. Satu-satu nanti ibu tunjuk ya, mana yang di depan? Ya, mantel. Apalagi semua kita ngapus dulu ke teman kita. Yang nyonya di samping. Jaket hujan, bagus sekali. Siapa nona yang di tengah apa? Pakaian yang kita gunakan ketika keluar rumah saat musim hujan. Pakai payung, bagus sekali. Ya, payung. Ya, pakai jaket. Lalu aktivitas yang kita lakukan harus di mana? Di rumah. Ya, aktivitas yang kita lakukan harus di rumah. Karena cuaca yang ekstrim bisa membuat kita bisa merasa sakit. Yaitu apa? Itu kelas demam, bagus sekali. Apa lagi? Batuk, bagus sekali. Ya, flu atau beringus. Ya, semua tentang ya, anak-anak melalui penjelasan pertanyaan tentang video yang tadi kita nonton bersama dan pertanyaan-pertanyaan yang telah Ibu sampaikan untuk anak-anak, Ibu akan membagikan kalian di dalam 3 kelompok, yaitu kelompok 1 ada di samping kanan saya. Kelompok ini adalah kelompok cerah. Kelompok kedua Ibu namakan kelompok mendung, dan kelompok ketiga Ibu namakan di samping kiri saya yaitu kelompok hujan. Ya, masing-masing ya di dalam kelompok ini masing-masing akan menentukan dia punya ketua kelompok, dan masing-masing kelompok dia harus bekerja sama di dalam kelompok. Waktu yang Ibu berikan adalah 20 menit untuk mengerjakan tugas. Ya, kita buat masing-masing kelompok angkat. Mari Ibu bantu. Ya, Ibu akan membagikan tugas kelompok. Jadi di dalam kelompok, masing-masing kelompok dia akan menunjuk dia punya ketua kelompoknya. Kelompok hujan, kelompoknya siapa? Angel. Kerjasama dalam kelompok itu sangat penting. Kelompok 2 kelompoknya siapa? Bukan ketua kelompok saja kerja ya, jadi semua anggota kelompok harus bekerja sama. Ketua kelompok 3, ya. Jadi masing-masing kelompok dia mengamati gambar yang ada pada LKPD. Gambar yang ada di LKPD, dan masing-masing kelompok dia mengamati apa sih yang terjadi di dalam tentang gambar yang ada pada lembaran LKPD. ke depan kelas untuk mempresentasikan hasil
depan. Nama kelompok Alo, Oname, Au, Tobias. Amatilah gambar yang apa yang dilakukan pada saat cuaca cerah. Menjemur pakaian. Ya, semua tepuk tangan untuk yang berikut, kelompok 2 itu persilakan ketua kelompoknya untuk maju ke depan dan mempresentasikan hasil dari kelompoknya. Ya, semua tepuk tangan untuk kelompok 2. Bagus sekali. Jawabannya bagus sekali. Perwakilan dari kelompok 3 Putri maju untuk mempresentasikan hasil dari kelompok 3. Putri maju. Air yang jatuh berasal dari langit. Kamu lihat pada gambar. Ya, semua tepuk tangan untuk kelompok 3. Terima kasih ketua kelompok 3, ketua kelompok 2, dan ketua kelompok 1. Jawabannya luar biasa. Ya, dan sekarang kita akan menyimpulkan materi bersama-sama yaitu tentang pengertian cuaca. Jadi cuaca itu pada hakikatnya dia lebih mengacu pada kondisi sementara atmosfer, di mana lapisan udara ini kemudian mengelilingi planet bumi, sehingga biasanya ketika memikirkan cuaca yang cerah, kaitannya dengan keadaan atmosfer pada bagian dunia kita sendiri. Di Indonesia, hujan sering muncul pada musim penghujan dengan intensitas yang tinggi. Ya, melalui penjelasan ibu tadi, ibu memberikan kesempatan dulu untuk anak-anak. Apakah ada yang mau bertanya? Semuanya sudah mengerti apa yang ibu sampaikan? Ya, kalau sudah, ibu akan membagikan soal evaluasi. Soal evaluasi ini dikerjakan secara mandiri. Ya, perhatikan pada soal nomor 1, 2, dan 3 itu masing-masing dia membaca dulu itu cerita tentang cuaca yang ada pada lembaran evaluasi, baru dia bisa menjawab soal nomor 1, 2, dan 3. Jadi ini masing-masing kerja sendiri tanpa ada di dalam kelompok ya. Kalau tadi kita di dalam kelompok, ini kita kerja sendiri.
Ya, anak-anak, masing-masing dulu di tempat dulu. Masing-masing dulu di tempat, anak-anak. Halo, ya, pembelajaran ini kita akan berakhir. Pesan ibu, apa yang sudah disampaikan nanti diulangi di rumah. Dan kita pun akan melanjutkan materi yang berikut dengan ciri-ciri cuaca pada besok hari. Bisa? Bisa. Untuk mengakhiri pelajaran kita di saat ini, ibu minta kesediaan salah satu nyong maju ke depan untuk membawa kita dalam doa. Laki-laki kan ada 3 orang, jadi ujung. Ya, terima kasih Nyong, terima kasih sudah membawa kita dalam doa dan selamat siang bagi kita semua. Shalom.